hidup sederhana begitu ya. Ini pas ini dengan Jokowi ya. Tadi berangkat naik Vespa. Mungkin masukan ya. Menteri-menteri nggak usah naik Mercy ya, naik Vespa saja. Malah sudah ada bupati di Banyuwangi itu pakai pakai mobil Avanza aja. Kepala dinasnya pakai Innova. Oke, nah, tapi kita tidak bahas itu nih. Kita lanjutkan lagi deh, Bang Godari kan tadi membahas soal SBY, banding-bandingkan analoginya dengan SBY. Mudah-mudahan analogi ini agak sama dikit ya. Ya, 2009 SBY sudah nggak kelihatan lagi fenomena voluntarismenya. Nah, menurut saya ya karena memang orang yang punya harapan kepada Pak SBY waktu itu lepas dari bahwa kemudian elektabilitasnya menjadi lebih tinggi ya, sudah tidak punya semacam ikatan lagi dengan SBY pada periode tahun 2004. Nah, saya kira itu menarik. Justru kalau bisa nih sebetulnya volunteer atau relawannya Jokowi itu tahun 2019 kalau misalnya Pilpres lagi, itu malah lebih banyak daripada sekarang. Menurut saya itu baru berhasil. Baik, ini saya tanya ke Mbak Kamel ini ya, karena kita ingatlah SBY dulu ya, betapa banyak yang simpati lah, mungkin nggak ada relawan yang seperti ini, tapi simpatisan banyak lah. SBY nyanyi lagu Zamrud ya kalau nggak salah. Mungkin dulu, bukan simpati sekali ya, ternyata setelah diingat-ingat ternyata fans. Apakah ini sama dengan Jokowi gitu pertanyaannya, yang kemudian akhirnya dengan berjalannya waktu akan kecewa begitu ya. Nah, ini kalau menurut Mbak Kamel bagaimana? Kita nggak ada kecewa dong. Kita artinya sampai detik ini kita masih akan tetap membela apapun kepentingan yang benar untuk Indonesia. Besok kita ada kumpulan artis-artis akan preskon untuk RUU itu. Kita artis cinta politik, peduli Indonesia. Menurut kita RUU itu nggak benar, jadi kita preskon dan besoknya Rumah Kreasi Indonesia Hebat yang saya ada di dalamnya itu akan mengirimkan 20.000 masanya untuk mengepung DPR. Artinya kita peduli terhadap apa kepentingan untuk Indonesia yang terbaik untuk Indonesia. Urusan kepung-mengepung ini selama untuk kepentingan bangsa begitu ya. Bukan hanya Jokowi aja, semuanya semua ikut begitu. Dari tim manapun bisa siap masuk ke dalamnya, bukan hanya relawan Jokowi aja. Relawan udah selesai. Sekarang kita masyarakat yang mengumpulkan diri untuk tetap peduli terhadap Indonesia. Aman lah, saya kira kalau artis yang ngepung aman lah kira-kira. Meriah malah ya. Iya, tapi Pak Hardi kalau Anda melihat fenomena relawan kali ini dibandingkan dengan artisnya yang peduli SBY, loh. Begitu ya. Ini fans atau relawan? Ini relawan sejati. Jadi begini, kita seakan memberikan jalan keluar Bung Andian untuk merumuskan keadaan. Adian Pak, bukan Andian Pak. Ya, Jangan ditambah juga. Maaf. Dihilangkan, jangan ditambah juga jangan Pak. Jadi Salah 3 kali dia. ada metamorfosa dari relawan harus menjadi punakawan. Punakawan itu Semar Gareng Petro itu. Jadi dia itu pengawal, justru pengawal dari amarta kerajaan itu, dan mereka setengah dewa gitu loh. Jadi para relawan menjadi setengah dewa, yang menjadi rakyat jelata, yang mengingatkan. Dari relawan menjadi punakawan, dan itu transisi yang bagus secara kultural gitu. Jadi tidak mendikte doronya itu dalam tanda petik Pak Jokowi untuk begini-begini, tapi percayakan. Dan kepercayaan ya, Pak Dian, ya? Ngerti. Kan saya dulu pernah ini ya, ketika politisi bingung untuk menghentikan DPR membangun gedung bertingkat, kita dengan 10 pelukis saya yang memimpin, saya melukis DPR WC umum. Jadi semua berberak anggota DPR itu di depan anggota DPR, saya lukis langsung di sana. Kemudian headline koran, televisi, seluruhnya, sampai capek saya. Sekarang di YouTube masih banyak itu. Misalkan pelukis Hardi DPR WC umum, klik itu keluar di YouTube. Nanti di browsing ya. Jadi itu, dan ternyata Marzuki Ali itu Marzuki Ali. Ini sengaja Pak Bra ini tadi ya. Sengaja. Dia bilang, sudahlah kalau memang para seniman ini sudah tidak setuju, kita percaya, kita akan batalkan. Itu di depan Karni Ilyas saya yang membuka ILC dulu sama Pak Karni Ilyas untuk ngomong soal DPR WC umum itu. Apa DPR periode sekarang mau jadi WC umum lagi? Amel nanti akan grebek gitu. Kamel lagi. Saya salah terus. Kamel itu nama nama panggilan kecilnya, punakawannya. Kamelia masih tetap benar, masih ada kata-kata itu. Baik, silakan. Maksudnya silakan dikomentari nih dialog. Apa nih komentari? Dia tanggal 25 mau ke Bali katanya. Apa yang dikomentari? Proses metamorfosa relawan menjadi Petruk dan Gareng atau apa nih? Ya itu ya yang baru diomongin tadi itulah. Ya, mau saya gini, karena saya dari PDI Perjuangan, kita percaya terhadap demokrasi, bahwa setiap orang akan memilih jalannya masing-masing. Yang main musik ini kawan saya, aktivis 98 juga, dan dia memilih jadi pemain musik. Saya memilih menjadi politisi. Kita tetap teman, kita tidak bermusuhan,
Yang penting ketika negara membutuhkan, kita harus berani bersama-sama lagi. Kira-kira seperti itu. Mau bentuknya Petruk, mau bentuknya Gareng, mau bentuknya apa, nggak penting. Maksudnya jangan kemudian semuanya kita justifikasi, kita judgement dengan istilah-istilah harus begini, harus begitu. Tidak, kita bukan siapa-siapa yang bisa menentukan jalan hidup orang, termasuk jalan hidup relawan. Kalau kemudian memang proses politik tidak membutuhkan, dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kemudian ada situasi-situasi monumental yang memang butuh keterlibatan relawan seperti rancangan undang-undang pilkada dan mereka bergerak lagi, ya memang karena zaman membutuhkan itu. Baik. Ada tidaknya relawan, bubar tidaknya mereka bukan perintah orang tapi perintah zaman. Iya, baik. Bagus itu, betul. Tapi tadi salah, disamakan dengan Petruk dan Gareng itu salah lagi kan dengan Pak Hardi. Tapi Pak Kodari, Anda melihatnya nasib Jokowi ini, relawan Jokowi ini apakah akan sama dengan SBY? Bahwa ini hanya fans yang cinta buta lah ya. Maksudnya hanya mengagumi. Saya kira lebih genuine ya, lebih dalam ya, karena faktor pertama itu Pak Jokowi nggak bisa nyanyi gitu. Jadi kita nggak perlu curiga bahwa orang seneng simpatisan sama Jokowi. Memang saya ketemu Pak Jokowi belum pernah nyanyi itu kayaknya. Kita bisa melepaskan kecurigaan bahwa orang mendukung Pak Jokowi itu karena seneng dia pinter nyanyi. Dan bukan ibu-ibu aja gitu ya. Yang kedua, dia nggak ganteng gitu. Dan kita bisa menanggalkan kecurigaan kita bahwa orang simpati sama dia karena dia ganteng gitu. Jadi menurut saya sih lebih genuine ya. Ganteng Tega banget. Seperti Obama. Hak saya untuk mengatakan bahwa dia tidak ganteng, dan hak Mbak Kamel juga untuk mengatakan dia ganteng. Kalau kita bicara siapa yang lebih memiliki kualitas kebenaran soal kegantengan, Mbak Kamel. Karena dia perempuan. Iya, oke. Jadi begini. Ganteng itu kan majas ini penghalus dari sebaliknya. Aduh, udah catat ini. Iya, jadi poin saya kembali lagi ya, bahwa relawan itu fenomena yang baik ya. Artinya begini, orang bekerja memang karena untuk kebaikan situasi dan kondisi bangsa dan negara, dan percaya bahwa Jokowi adalah orang yang bisa menjalankan itu yang pertama. Tapi yang kedua, memang akhirnya relawan ini memilih jalan masing-masing. Ada yang nanti masuk struktur, ada yang tetap berada di luar, ada yang bubar, dan akhirnya kembali kepada stamina masing-masing. Stamina dalam pengertian yang luas ya. Staminanya Bung Adian ini kan luar biasa. Dari zaman Pak Harto memang sudah begini modelnya, udah melawan gitu. Justru ketika ini satu contoh saja. Dulu aktivis mahasiswa itu macam-macam, ada aktivis kelompok diskusi, ada kelompok di lapangan yang ketemu dengan. Nah, kalau Bung Adian ini kalau belum kelahi itu belum cocok. Belum jadi aktivis. Justru harus kelahi dan harus berdarah-darah, harus luka-luka supaya jadi headline. Nah, itu bentuk perlawanan paling maksimal tuh. Kira-kira begitu lah. Salah lagi kan? Sampai sekarang masih konsisten. Kalau di kita begini, kita ini pembuat peristiwa. Sejarawan mencatatnya, Bung Kodari mengamatinya, politisi mengambil keuntungannya. Dan saya menyiarkannya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita harus break dulu ini. Pemirsa, ada Pak Berita segera kembali. Ini baru namanya apa, ada Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini di segmen terakhir, jadi langsung closing statement saja nih Pak Kodari dulu. Iya, ya sekali lagi pertama memang fenomena relawan ini fenomena yang menonjol ya di zaman pemilu 2014. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak ada relawan mungkin Jokowi batal menang begitu. Jadi peran relawan itu besar sekali dalam sejarah politik Indonesia tahun 2014. Nah, soal relawan mau kemana seperti diskusi kita, saya kira nanti ada yang masuk ke dalam struktur dan tetap ada yang di luar. Biarlah waktu yang akan menentukan. Bahwasanya nanti ada relawan yang akan jadi menteri, menurut saya bagus ya. Dalam beberapa proposal kita kepada tim transisi dalam konteks masyarakat mengusulkan beberapa nama aktivis LSM dan relawan itu kita usulkan. Menurut kita mereka orang yang sudah terbukti komitmennya di bidang itu sekian tahun, kemudian memahami persoalan, dan ya kita anggap adalah orang-orang yang idealis. Mengapa tidak diberikan kesempatan? Karena saya kira itu 3 kriteria yang juga dicari oleh Jokowi JK untuk dijadikan menteri. Baik, begitu. ini sebelah Anda termasuk nggak ini? Hah? Saya belum tahu. Tunggu, katanya mau kumpul-kumpul Pospera nanti menentukan kemana arah politiknya. Baik, silakan ini Pak Adian. Ya,
Jokowi manusia, dia pasti punya kekurangan, dia jauh dari kesempurnaan. Relawan juga kumpulan manusia-manusia yang juga jauh dari kesempurnaan dan punya kekurangan. Bahwa kemudian proses hidup kita di mana kita belajar sama-sama, kalau kita sebutkan guru kami namanya kehidupan, kira-kira seperti itu. Ini bagian dari proses. Dan ternyata yang belajar tidak cuma Jokowi dan tidak cuma relawan. Bangsa ini pun sedang belajar. Paling tidak belajar untuk menjadi negara yang lebih baik, belajar untuk menjadi bangsa yang lebih memperhatikan rakyatnya, belajar untuk menjadi negara yang selalu ada ketika rakyat membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Nah, termasuk kita yang ada di sini. Juga komentator-komentator yang menyampaikan pendapat yang juga dari orang-orang yang jauh dari kesempurnaan. Ya baik, baik yang agak dalam ini. Silakan. Tidak perlu dianalogikan lagi. Relawan itu dipanggil sejarah untuk mengisi sejarah. Dan sekarang sudah terjadi. Saya berharap para relawan itu naik setingkat lagi menjadi punakawan. Kawannya raja-raja ini, kawannya yang memegang tampuk pemerintahan untuk mengingatkan dan untuk memberikan pujian. Karena bangsa kita ini bangsa yang kurang beradab, jarang sekali memberikan pujian yang baik. Jadi mulai sekarang kita harus sering memuji. Tapi Anda sendiri nggak mau kita. jadi relawan tadi katanya. Loh, saya budayawan biasa. Budayawan lebih di atas dari itu. Punakawan Lebih di atas dari itu. hartawan, apa-apalah gitu kan. Sedikit-sedikit. Atau si Wawan. Jadi yang penting mengisi sejarah dan dia dipanggil sejarah dan dia akan metamorfose lagi istilahnya Bung Andian untuk menjadi punakawan. Baik. Dan itu yang positif menurut saya. Iya, iya. Baik, silakan. Kalau Kamel, kita percaya dengan Pak Jokowi JK, dia pasti melakukan yang terbaik buat Indonesia. Kita tidak mengintervensi atau apapun. Tapi apabila Indonesia membutuhkan kita akan membantu tugas-tugas dari tugas-tugas dari pemerintahan, membantu visi dan misi. Kita membantu dari luar. Iya. Itu aja tanpa minta imbalan. Iya, baik. Baik, terima kasih nih Pak Kodari, Pak Hadian, juga Pak Hardi dan Mbak Kamel ya. Selama ini untuk kepentingan bangsa tentunya didukung ya, baik itu relawan ataupun siapa saja pastinya ya. Karena tadi dikatakan ya, Jokowi pastinya bukan milik relawan saja, tapi milik bangsa ini, didukung selama itu untuk tujuannya untuk kepentingan rakyat. Terima kasih dan pemirsa, ada apa berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti dengan tema lainnya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.